Perkawinan sendiri ialah hubungan antara laki-laki dan perempuan secara permanen yang sah diakui oleh masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dikutip dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat beberapa jenis-jenis sistem perkawinan, yaitu sistem endogami. Sistem endogami merupakan sistem perkawinan yang mewajibkan menikah sesama antar kelompok. Menurut Van Vollenhoven, hanya ada satu daerah yang secara praktis mengenal sistem ini, yaitu di daerah Toraja. Yang kedua, terdapat sistem eksogami. Sistem eksogami merupakan sistem perkawinan yang melarang dengan sesama anggota kelompok. Sistem eksogami berarti perkawinan dari suku dan ras yang berbeda. Contohnya adalah larangan menikah dengan kelompok atau klan yang sama. Eksogami memiliki dua lingkupan sebagai berikut, yaitu heterogami dan homogami. Heterogami adalah pernikahan antara kelas sosial yang berbeda. Contohnya adalah pernikahan antara anak petani dengan anak saudagar. Lalu yang kedua, homogami. Homogami adalah pernikahan antara kelas sosial yang sama. Contohnya adalah anak bangsawan menikah dengan anak bangsawan. Lalu terdapat sistem eleuterogami. Sistem eleuterogami merupakan sistem pernikahan yang tidak memiliki larangan atau keharusan dalam anggota kelompok tertentu. Larangan dalam sistem eleuterogami yaitu berhubungan dengan ikatan nasab atau keturunan, seperti kawin dengan ibu, nenek, atau anak kandung. Sistem eleuterogami juga melarang menikah dengan periparan, yaitu menikah dengan mertua, menantu, ataupun anak ipar. Lalu, bentuk perkawinan. Bentuk perkawinan di Indonesia ada beberapa macam, yaitu yang pertama, perkawinan pinang. Bentuk perkawinan pinang. Perkawinan pinang dimaksud bahwa pihak kesatu atau laki-laki mengajak pihak kedua, perempuan, untuk menjalin ikatan perkawinan. Peminangan ini dilakukan oleh seorang utusan atau wakil, biasanya menggunakan bahasa yang indah atau berkias. Utusan yang meminang biasanya seorang kerabat atau orang tuanya dengan persetujuan kelompok kerabat dan orang tua. Lalu terdapat perkawinan bawalari. Perkawinan bawalari ini adalah bentuk perkawinan di mana seorang laki-laki melarikan seorang wanita yang sudah bertunangan atau sudah dikawinkan dengan laki-laki lain. Maksud daripada perkawinan bawalari atau sama-sama melarikan diri ini adalah untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat dari perkawinan pinang, pihak orang tua dan saudara-saudara atau keluarga. Lalu kawin lari. Kawin lari adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi tidak atas persetujuan keluarga yang terpaksa dilakukan dikarenakan untuk menghindari persyaratan adat. Pada umumnya, perbuatan kawin lari adalah perbuatan yang melanggar hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua dan kerabat pihak gadis. Namun demikian, perbuatan tersebut dapat dimaafkan dengan penyelesaian perundingan kerabat kedua belah pihak. Lalu, perkawinan mengabdi. Perkawinan jenis ini mengandung maksud bahwa suatu perkawinan yang pembayarannya ditunda atau suatu perkawinan di mana suami dan istri sudah hidup bersama namun mas kawinnya belum lunas, maka sang suami bekerja mengabdi kepada kerabat mertuanya sampai mas kawinnya terbayar lunas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan syarat dan larangan pernikahan adat Jawa. Syarat yang masih diperhatikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa adalah kecocokan weton. Kedua calon mempelai ini harus memperhatikan weton mereka sebelum mereka lanjut ke jenjang pernikahan. Lalu yang kedua adalah memilih hari yang tepat. Memilih hari yang tepat ini dipercaya oleh masyarakat Jawa dapat memberikan dampak bagi masa depan pernikahan mereka. Lalu ada juga pantangan atau larangan yang masih dipercayai oleh sebagian besar masyarakat Jawa.
Yang pertama, larangan menikah di bulan Suro. Jika melanggar, dipercaya dapat menimbulkan musibah bagi mempelai tersebut atau bahkan hingga musibah bagi keluarga besarnya. Karena masyarakat Jawa menganggap bulan ini sebagai bulan keramat di mana Nyai Roro Kidul sedang melakukan hajatan di kerajaannya. Lalu ada juga larangan menikah anak pertama dan anak ketiga. Jika melanggar, dipercaya dapat menimbulkan perceraian atau bahkan hingga kematian mempelai. Ini berlaku bagi calon mempelai yang anak pertama itu laki-laki dan anak ketiganya perempuan ataupun sebaliknya. Selain itu ada juga larangan menikah siji jejer telu atau satu berjejer tiga. Ini meliputi kedua mempelai adalah anak pertama dan salah satu dari orang tua mereka juga anak pertama. Jika melanggar, dipercayai dapat menimbulkan malapetaka bagi pasangan tersebut. Lalu ada juga larangan menikah jika rumahnya berhadapan. Larangan ini dapat menimbulkan kekurangan bagi keluarga mempelai. Lalu ada juga weton yang tidak cocok. Jika melanggar, dipercaya keluarga tersebut akan menimpa kesialan atau malapetaka. Banyak juga masyarakat Jawa yang masih mempercayai larangan ini, di mana banyak terbukti banyak juga masyarakat Jawa yang harus merelakan cintanya kandas karena weton mereka yang tidak cocok. Lalu ada juga larangan nikah antara Jawa dan Sunda. Pantangan ini disebabkan karena perang yang terjadi antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda. Larangan ini bukan hanya berlaku bagi masyarakat Jawa, tetapi juga kental bagi masyarakat Sunda, di mana dipercaya jika adanya pernikahan antara orang Jawa dan orang Sunda itu dinilai tidak menghormati leluhurnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosesi pranikah dalam adat Jawa. Yang pertama yaitu serah-serahan. Serah-serahan yaitu menyerahkan seperangkat perlengkapan sarana untuk melancarkan pelaksanaan acara sampai hajat berakhir. Untuk itu adanya cincin sebagai simbol cinta kedua pasangan tersebut abadi dan tidak akan putus panjang hidup mereka. Yang kedua yaitu pasang teratak dan tarup. Pemasangan teratak yang dilanjutkan dengan pemasangan tarup digunakan sebagai tanda resmi bahwa akan ada hajatan mantu di rumah yang bersangkutan. Tarup dibuat menjelang acara inti. Adapun ciri khas tarup adalah dominasi hiasan daun kelapa muda atau janur, hiasan warna-warni, dan kadang disertai dengan umbarape berupa nasi uduk atau nasi gurih, nasi asahan, nasi golong, kolak ketan, dan apem. Pemasangan teratak dan tarup ini memiliki tujuan untuk menolak bala dan sebagai harapan untuk pasangan yang akan segera menikah agar memperoleh keturunan yang sehat, berbudi baik, berkecukupan, dan selalu berbahagia. Yang ketiga yaitu sungkeman. Sebelum melakukan prosesi siraman, kedua pengantin sungkem atau sujud kepada kedua orang tua pengantin. Makna dari sungkeman ini adalah sebagai tanda bakti anak kepada orang tua, sekaligus sebagai ajang berterima kasih dan mohon maaf serta mohon doa restu kepada kedua orang tua. Selanjutnya yang keempat yaitu siraman. Siraman dilakukan dengan menggunakan air yang berasal dari 7 mata air yang berbeda dan ditaburi bunga setaman yaitu mawar, melati, dan kenanga. Tujuannya yaitu untuk menyucikan diri dan membuang segala kejelekan calon pengantin yang ada, agar calon pengantin dapat memulai hidup baru dengan hati yang bersih dan suci. Siraman dilakukan oleh 9 orang sesepuh termasuk sang ayah dari pengantin. Jumlah 9 tersebut menurut budaya Keraton Surakarta untuk mengenang keluhuran Wali Songo. Yang kelima yaitu Midodareni, adalah malam sebelum akad nikah, yaitu malam melepas masa lajang bagi kedua calon pengantin tersebut. Acara ini dilakukan di rumah calon pengantin perempuan dengan tujuan untuk memastikan pengantin laki-laki akan hadir di akad nikah dan sebagai bukti bahwa orang tua pengantin wanita bersedia untuk melakukan prosesi pernikahan di hari berikutnya.
Sistem pernikahan adat Jawa, upacara puncak. 1. Upacara pernikahan. Prosesi ini berlangsung ketika kedua pengantin mengikat dan menjalankan sumpah di hadapan penghulu, orang tua, wali, dan tamu undangan untuk meresmikan pernikahan secara keagamaan. Pada prosesi pernikahan adat Jawa ini, kedua pengantin akan mengenakan pakaian tradisional adat Jawa yang berwarna putih sebagai lambang kesucian. Panggih. Panggih dalam bahasa Indonesia berarti bertemu. Prosesi ini adalah di mana kedua pengantin yang telah resmi menikah bertemu sebagai sepasang suami istri. Balang gantal. Gantal atau sirih merupakan benang putih yang diikat, kemudian kedua pengantin akan saling melempar gantal tersebut. Pengantin pria melemparkan gantal ke dada pengantin wanita yang diartikan bahwa ia telah mengambil hati sang kekasih. Sedangkan pengantin wanita akan menunjukkan gantal ke lutut sang pria sebagai tanda bakti kepada suami. Wijian. Wijian dikenal juga sebagai ranu podo. Ranu berarti air dan podo berarti kaki. Ritual ini dilakukan oleh pengantin wanita yang menyirami kaki mempelai pria sebanyak 3 kali. Proses ini mencerminkan wujud bakti istri kepada suami serta menghilangkan halangan menuju rumah tangga bahagia. Bobot timbang. Prosesi ini dilakukan oleh ayah pengantin wanita yang menimbang anak sendiri dan menantu dengan cara memangku kedua mempelai. Lalu, ibu pengantin akan menanyakan kepada ayah, siapa yang lebih berat di antara mereka? Kemudian ayah akan menjawabnya, jika kedua sama beratnya, maka dari proses ini adalah diharapkan bahwa kedua anak mengetahui bahwa tidak ada perbedaan kasih sayang antara mereka. Ngunjuk rujak degan. Rujak degan merupakan minuman yang terbuat dari serutan kelapa muda. Prosesi minum air kelapa ini dilakukan secara bergilir dalam satu gelas untuk satu keluarga. Prosesi dimulai dari ayah untuk diteruskan kepada ibu, kemudian diberikan kepada kedua pengantin. Air kelapa bermakna sebagai air suci yang dapat membersihkan rohani seluruh anggota keluarga. Dulangan. Proses ini adalah proses menyuapi antara kedua pengantin sebanyak 3 kali sebagai simbol bahwa kedua pengantin akan selalu menolong satu sama lain dan juga saling memadu kasih hingga tua. Saya di sini akan menjelaskan sistem kekerabatan dalam suku Jawa. Sistem kekerabatan merupakan pandangan mengenai garis keturunan dalam sebuah keluarga sebagai hasil sebuah perkawinan. Sistem kekerabatan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada parental atau bilateral, lalu ada patrilineal, dan yang terakhir ada matrilineal. Suku Jawa sendiri menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral. Sistem kekerabatan parental atau bilateral merupakan sistem keturunan yang ditarik dari garis lahir dari 2 sisi, yaitu ayah dan ibu. Dengan prinsip parental atau bilateral ini, maka ibu mengenal hubungan dengan sanak saudara lainnya dari pihak ibu ataupun ayah dari satu nenek moyang sampai generasi ketiga. Dalam hal ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, yang artinya memiliki peran dan kedudukan yang seimbang. Di dalam sistem kekerabatan Jawa, terdapat beberapa istilah untuk sanak saudara, yaitu mbah, bapak, ibu, bule, pakle, bude, pakde, putu, bahkan buyut.